Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Arif. Kali ini saya akan sharing materi dasar Microsoft Excel. Kali ini kita akan belajar 7 materi utama, yaitu untuk rumus penjumlahan, mencari nilai minimum, nilai maksimum, lalu mencari nilai rata-rata, dan saya juga memasukkan fungsi and, or, dan if untuk memunculkan saya sebut false true result ya teman-teman ya. Lalu ada bonus materi filter data, penggunaan filter data, dan pen seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang pertama kali baru belajar Microsoft Excel, ketika kita baru buka Microsoft Excel itu sendiri, kita akan bekerja pada kita sebut worksheet seperti itu. Ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan sheet seterusnya yang bisa kita tambahkan. Saya ingat dulu waktu pertama-tama kali belajar Microsoft Excel sama teman yang mungkin duluan mengenal komputer dan Excel, saya diisengin ketika udah ada apa pekerjaan yang saya lakukan, lalu dia iseng klik di sini. Nah, saya panik tuh, waduh, tugas saya mana kok nggak ada gitu kan ya. Padahal tinggal diklik ke materi seperti ini. Ya namanya kita baru belajar, kadang panik kan ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita mulai. Ini di sheet 1 kita bisa misal mau bikin tabel ya kan. Membuat tabel, kita klik dari mana ke mana kita akan membuat tabel tersebut. Lalu di sini kita pilih namanya border. Kita klik ini all border, dia akan muncul seperti ini. Ada cara lain untuk membuat tabel adalah kita klik di menu insert, lalu kita pilih table. Nah, dia akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini ada pilihan My Table has headers. Kalau di atas tabel ini kan ada nomor, apa. Kalau itu sudah ada, ini dicentang. Tapi kalau tidak ada, ini dihilangkan. Nah, ini kita kan belum ada. Ini muncul tabel seperti ini, kita juga bisa nih di sini pilih mau bentuk tabelannya seperti apa. Ada banyak macam pilihan tabel. Saya coba pilih yang ini orange misalnya gitu ya. Lalu kita mulai masukkan misalnya nomor, ini nama, misalnya ini nilai semester semester 1, di sini semester 2, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Saya udah ada tabel yang udah jadi nih teman-teman untuk materi kita biar bisa lebih cepat. Di sini seperti materi awal tadi kita akan mulai pada penjumlahan. Di Excel semua rumus itu akan dimulai dengan tanda sama dengan. Pada dasarnya untuk penjumlahan itu kan seperti ini teman-teman ya. Nilai semester 1 lalu ditambah nilai semester 2 lalu ditambah semester 3 ditambah dan seterusnya lalu enter. Dapat hasilnya sekian. Tapi kan lama kalau diklik satu-satu seperti itu. Nah, di sini Excel memberikan kemudahan dengan menggunakan rumus. Lagi-lagi diawali dengan tanda sama dengan sum, lalu dibuka kurung, kita pilih arahkan kursornya dan tahan dari mana sampai mana kita mau menjumlahkannya. Semester 1, 2, 3, sampai dan 6. Jangan lupa untuk ditutup kurung. Lalu enter. Seperti itu. Untuk penjumlahan. Ada lagi cara cepatnya? Ada. Di sini kita klik. Di sini ada namanya formula. Auto sum. Klik. Enter. Cepat banget. Seperti itu. Nah, apakah ini kan kita ada 10 data, kebayang kalau 100, 200 data atau lebih ribuan data, apakah kita harus ketik seperti ini satu-satu? Enggak. Kita tinggal cukup ngetik satu rumus saja,
Lalu di sini kita arahkan kursornya ke kanan bawah sampai dia muncul tanda seperti ini, lalu kita drag ke bawah. Nah, dia akan muncul semua jumlah nilai masing-masing murid atau mahasiswa ya. Seperti itu. Itu untuk penjumlahan. Seperti itu. Nah, lalu kita pengen tahu nih, di semester 1 berapa nilai paling rendah, berapa nilai tertinggi, lalu berapa nilai rata-ratanya. Seperti itu di masing-masing semester ya. Ya, ini masih 10 data. Kalau ratusan ribuan, nggak mungkin kita harus cari satu-satu kan. Ini lagi-lagi sama dengan klik. Kalau untuk minimum itu kita klik min, buka kurung, arahkan kursornya dari mana sampai mana, lalu kita tutup kurung. Lagi untuk cepatnya kita bisa drag sampai semester 6. Untuk max, nilai maksimum itu kita sama dengan max, buka kurung, dari semester 1 Aldu sampai Iya, lalu tutup kurung. Ya, seperti itu. Itu teman-teman. Kita dapat nih di semester 1 nilai terendahnya 50, bener nggak? 70, 50, 90. Ya, 50 ya paling rendah. Lalu di sini maksimumnya 92. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu untuk mencari nilai rata-rata. Di Excel itu rata-rata kita sebut average sama dengan average, lalu buka kurung dari semester 1 sampai semester 6. Ini bisa di drag seperti ini atau diklik satu seperti ini lalu pencet shift, klik semester 6 ya, dia akan langsung lalu tutup kurung. Nah, 73,66667 seperti itu. Lalu di drag ke bawah kita dapat semua hasilnya. Nah, di sini teman-teman, ini kan nilai komanya banyak nih sampai berapa? 2, 3, 4, 5, 6 angka di belakang desimal ya. Kalau seandainya kita mau menguranginya, kita bisa ke home, lalu kita klik ini untuk mengurangi atau klik tanda kiri untuk menambahkan. Nih, misalnya saya mau hanya cukup satu angka di belakang koma, seperti itu ya. Seperti itu. Bentar. Seperti itu. Nah, ini lagi teman-teman saya mau sharing. Sebenarnya untuk penjumlahan, ini jumlah kan ya, ini kan yang tertulis. Tapi kalau misalnya kita sedang kerja atau apa gitu, ditanyain bos atau apa gitu ya, mau cepetnya kita tinggal nggak perlu ketik, itu kita drag aja nih teman-teman. Nah, di sini tuh udah ada muncul. Ada 6 data, jumlahnya itu, jumlah data ini tuh samnya 442 dan rata-rata dari nilai ini tuh 73,667 sama kan di sini. Itu cara cepatnya teman-teman. Kalau kita mau lihat tanpa harus mengetik di sini gitu ya. Bisa kita drag seperti itu aja. Seperti itu. Ini count, saya sebut count ini tadi untuk memunculkan data sih yang seperti saya ini tadi. Ini dia ada 10 data. 10 data itu maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu teman-teman ya. Kalau keseluruhannya dia ada berapa? Ada berapa? Misalnya ini ada 60 data, 6 semester dari 10 siswa gitu teman-teman. Lalu status. Nah, status ini kita bisa pakai logic OR, AND, dan if seperti itu. Ini saya cobain ya pakai fungsi OR. OR itu adalah logic yang nilainya benar kalau salah satu terpenuhi.
Itu kalau OR, salah satu terpenuhi. Contohnya gini, sama dengan OR, misalnya semester 5. OR kurung semester 5, nilai semester 5 harus lebih besar dari saya tampilkan syarat kelulusan di sini 70. Sebenarnya bisa dibuat 70 seperti ini atau teman-teman klik seperti ini. Tapi saya akan klik seperti ini. Saya akan kasih lihat fungsi lain nanti ya. Ini OR jika nilai semester 1 lebih besar dari 70 ataunya itu titik 2 koma seperti ini, titik koma seperti ini, atau nilai semester 6 lebih besar dari si 70 lagi, tutup kurung. Nah, true. Semester 5 harus lebih besar dari 70 atau nilai semester 6 lebih besar dari 70. Kenapa hasilnya true? Karena dia atau di sini. Pilihan salah satu syarat terpenuhi maka dia akan hasilnya akan benar seperti itu. Lagi-lagi di sini kita akan drag biar cepet ya. Nah, ini kenapa true semua? Padahal di sini kok semester 5 sama 6-nya si Cecep kan nggak nyampe 70. Ya, karena nah ini yang saya mau tadi lihatin. Di sini kita harus kunci teman-teman karena kalau kita drag seperti ini dia akan ikut turun ke bawah. Jadi kan C18 ini kan dia C19 turun lagi C20 C21. Nah ini kan kunci persyaratan lulusnya di sini. Ini kita blok biar dia nggak kemana-mana. Caranya kita klik C4 C18-nya lalu kita klik F4 ini mengunci, lalu ini juga F4 enter. Nah sekarang baru muncul nih, ini beneran lulus, ini beneran true, ini false, true. Nah ini false kenapa? Karena dia semester 5-nya cuma 51 dan semester 6-nya cuma 69. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau OR hanya salah satu terpenuhi dia true, tapi kalau dua-duanya yang tidak terpenuhi baru dia false, seperti itu. Itu teman-teman. Nah sekarang fungsi AND. Beda dengan OR, kalau OR kan dia salah satu, kalau AND itu harus dua-duanya yang terpenuhi. Sama dengan AND, logik satunya adalah semester 5 harus lebih besar dari 70. Dan-nya itu titik koma, dan semester 6 harus lebih besar dari 70. Tutup kurung, false. False kenapa? Karena kan dua-duanya N. Semester 5 harus 70, semester 6 harus 70. Kita tarik ke bawah. Lagi-lagi, ini dia belum kunci kan? Di sini kita F4. Ini juga F4. Ya. Ya, gitu. Ini false karena dua-duanya nggak terpenuhi. Ini 7590 baru dia true, 8892 dia terpenuhi, seperti itu dan seterusnya teman-teman ya. Nah tapi kan kita kadang mau munculkan bukan true false kayak gini. Kita bisa pakai fungsi bertingkat if and atau if or ya. Saya mau coba kasih contoh satu saja. Misalnya kita if and ya, if and teman-teman kalau mau nambah tabel itu kalau pakai fungsi insert table gitu tadi ya, ini enaknya itu kita tinggal drag seperti ini. Nah ini if and gitu. Fungsi if
Jadi kita bisa memunculkan nanti kalau jika seandainya fungsi ini dan ini terpenuhi, maka akan jadi seperti apa gitu ya. Kita contoh dengan if buka kurung, logic testnya adalah n, sama kayak tadi teman-teman, semester 5 harus lebih besar dari 70. Logic 2-nya semester 6 harus lebih besar dari 70, seperti itu. Lalu kita tutup kurung untuk memunculkan si if-nya ini. Nah, value if true-nya apa, value if false-nya apa. Ini kita koma lagi. Tanda petik, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka dia lulus. Lagi lulus. Kalau tidak, titik koma, false-nya adalah apa? Gagal. Aduh, kenapa? Ini lupa. Ini dia gagal. Kenapa? Karena kan kita pakai fungsi n. Semester 9 semester 6-nya harus di atas 70, semester 5 harus 70. Kita drag lagi. Belum kita kunci. Ya. Klik 2 kali bisa. Seperti itu teman-teman. Gagal, lulus. Nah, ini kan kita bukan yang muncul itu bukan false true lagi, tapi kita mau munculkan apa nih statusnya? Gagalkah, luluskah? Seperti itu, teman-teman. Ya. Lalu sekarang kita masuk ke filter data. Teman-teman, filter data itu kalau filternya sudah aktif, tandanya itu akan ada tanda panah seperti ini. Itu munculkannya di mana? Itu di sini ada short dan filter. Kalau mau dihilangkan, kita tinggal klik sekali lagi dia hilang. Tapi kalau mau dimunculkan, tinggal diklik lagi. Seperti itu. Fungsinya apa? Misalnya, kita mau memunculkan siapa aja sih yang lulus. Kita tinggal klik di sini. Kita hilang kata ada centang dulu, lalu kita pilih yang lulus. Nah, inilah nama-nama yang lulus seperti itu. Kalau mau pilih yang gagal saja, ini kita pilih yang gagal seperti itu. Itu teman-teman ya. Lalu, nah misal nih kita kan udah ketik tadi ya, ternyata permintaan dari atasan kita, tolong dong ini diurutkan sesuai abjad. Nah lo, ya kali harus diketik lagi satu-satu, ya kan lama. Excel tuh udah memberikan fitur dengan filternya itu tinggal di short A to Z. Nah ini kita tinggal pilih yang mau di shortnya yang mana, yang mau kita urutkannya yang mana. Yang inikah, yang inikah, semester 2-nya kah, atau yang mana. Misalnya kita mau diurutkan sesuaikan dengan abjad gitu ya. Pilih A sampai Z. Yang lainnya akan ngikutin A, B, C ya, sesuai dengan alfabetnya seperti itu. Misalnya mau dari yang bawah dulu Z ke A. Nah, ini dia akan ngikutin kok seperti itu. Kalau ini mah gampang lah ya. 1, 2, 3 itu kita ini short ke bawah itu dia udah langsung ngikutin kok seperti itu. Gitu teman-teman. Lalu itu untuk materi kita, penjumlahannya udah, nilai minimumnya udah, sampai if. Nah ini pens teman-teman ya. Pens itu apa? Itu untuk memudahkan kita, ini datanya masih sedikit sih ya. Kalau banyak itu kita bisa di view, terus di sini ada namanya freeze pens. Pens ini kita arahkan kursornya di sini, di sini. Lalu kita
ketika kita geser kiri dan kanan, itu dia yang di sininya itu tetap. Kan beda ya, kalau tadi kita nggak pakai pens, itu kan semua ngikut nih ke kanan, semua hilang kan ya. Nah, kalau pakai pens, itu dia nggak, teman-teman. Freeze pens. Nah, ini mau kita geser, ini ya ke hold, ke tahan. Ini ke kiri dan ke kanan. Kalau ke bawah juga, kita nggak perlu, ini apa sih, di judul tabelnya gitu. Kita bisa lihat ke bawah gitu, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sudah selesai ya materi kali ini. Untuk materi dasar, teman-teman kalau ada request mau materi apa, silahkan berikan masukan di kolom komentar. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.